Guys, selamat pagi. Selamat datang di channel saya Deswan Memotiwa. Hari ini saya berada di divisi 4 ya. Di tempat saya kerja, tempatnya di PT Nusa Mas Gria Lestari yang saat ini tempatnya di Mayumba di Kecamatan Moro Utara, Kabupaten Morowali Utara juga ya. Hari ini saya akan menunjukkan teman-teman ya proses panen di PT Nusa Mas Gria Lestari ya, mulai dari sistem panen ya, sistem curi buah, sistem juga mempertahankan pelapa yang boleh dipotong dan yang tidak boleh dipotong, kemudian bagaimana juga caranya memanen buah yang terjepit ya. Itu yang saya akan tunjukkan teman-teman ya. Bukannya saya lebih tahu dengan pekerjaan ini, tapi sesuai ilmu yang diajarkan oleh asisten saya yang disekolahkan di sekolah agronomi, yaitu tentang planter ya, buat sahabat planter ya. Kita sama-sama melihat ya proses panen saya ya. Saya akan memperkenalkan juga ya buat para teman-teman yang nonton YouTube saya. Saya akan memperkenalkan pemanen yang menjadi favorit saya. Ini juga pemanen andalan saya dan pemanen terbaik saya dari semua pemanen yang ada ya, karena hampir setiap hari saya suka sekali berkunjung di ancanya teman saya ini karena ancanya sangat bersih ya guys. Langsung saja saya akan menunjukkan kalian ya proses panen yang benar ya. Oke, mari guys, kita sama-sama melihat. Kayaknya dia ada di kontur atas ini. Nah, ini namanya kontur ini ya. Jadi kemarin pada saat sawit ini ditanam, ini sinar mas ini membuka lahan sawit di perbukitan ya. Ini kenapa dikontur ya, supaya ketika sawit ini dirawat, dipupuk, dia pupuknya tidak sia-sia ya, dipupuk tidak sia-sia. Jadi kalau tidak dikontur, kalau hanya ditabur pupuknya, ketika musim hujan pupuknya lari dia ke bawah ya, di bawah hanyur oleh air. Johnny oh, oke ya guys, mari kita lihat ya proses panen yang benar. Saya akan membawa kalian kepada rekan saya yang Johnny ya. Dia ini asal Badangkaya ya, mungkin kalian pernah dengar ya Kampung Bada ya. Kampung Bada ini kampung yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah ya, Kampung Bada, karena banyak peninggalan zaman dahulu berupa patung di sana ya. Ini rekan saya John, bisa tunjukkan, ini akan masuk di YouTube. Saya akan memperkenalkan kau dengan penonton YouTube ya. Ini pemanen saya yang cukup, artinya saya andalkan, dan ini favorit juga, pemanen yang bisa saya atur, bisa saya arahkan di mana, dan pemanen ini tidak pernah membantah saya. Itu yang saya senangkan ya. Sampai pemanen saya ini saya sudah anggap keluarga saya, sudah anggap, nah sebenarnya dia ini kakak dari saya, cuma sudah seperti adik saya. Ya, kakak adik sama aja ya. Oke guys, ini Johnny ini guys ya. Kami menggunakan karung ya. Jadi karungnya dijahit seperti ini, dibuat gendongan.
Jadi proses panennya nanti sebentar saya akan tunjukkan. Sekarang yang kita lihat dahulu proses angkat buah. Yuk. Dan disimpan ke TPH. Ayo mari sama-sama guys, kita berjalan sama Joni guys. Kemudian guys ya, saya akan menunjukkan juga proses susun buah di sana nanti ya. Kemudian buah yang matang itu yang seperti apa, saya akan menunjukkan juga ya. Tentunya buah yang matang itu yang sudah memperondol ya. Berondol berapa saja yang akan diturunkan dan yang tidak boleh, nanti saya akan bawa kalian juga biar kalian tahu ya, biar buat petani juga yang menonton YouTube saya ini biar tahu panennya yang kayak gimana, biar nanti buahnya ketika dijual di pabrik ya tidak dipotong di timbangan, tidak disuruh bawa pulang kembali ya. Jadi supaya tidak merugikan Anda. Boleh Mas disusun buahnya Mas Joni, biar saya kan di sini akan menunjukkan proses susun buah kami yang sudah kami terapkan sudah selama pertama kali kami panen. Kami menyusunnya seperti ini ya, ini namanya TPH, tempat simpan penyimpanan hasil ya. Jadi kami susun seperti ini 5 ke belakang ya. Jadi harus turunnya itu 5. Cuma kalau buahnya kurang ya, kita susun begini boleh ya, karena supaya mempermudah kerani panen untuk menghitung buah tersebut ya. Saya akan menunjukkan juga guys apa namanya, buah yang sudah dipanen guys ya. Ini ada di bawah ya. Ini saya hargai sekali orang yang memanen di Anca ini guys, karena buahnya ini tidak bisa dikeluarkan di sana. Itu jalannya udah apa namanya itu, di depan itu udah ketutup makuna ya, udah apa namanya, udah semak ya, sudah nggak bisa dilewati lagi sama mobil dan juga jonder ya. Hari ini pemanen saya Joni mendapatkan buahnya ini ya, banyak ya. Ya bisa kita hitung berapa jumlahnya yang ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya, 24 tandan guys ya. Jadi Joni panen yang 1 TPH ini 24 tandan. Ini berondolannya guys. Seharusnya berondolan ini di alas ya, itu standar kami di sini. Cuma karena alasnya belum dikembalikan oleh kerani panen, jadi kami tumpuk di sini ya. Ini juga nggak apa-apa guys, biar nanti di sini juga ketika dimuat berondolan ini bisa juga diambil oleh pemuat, karena tumpukan berondolan ini di tempat yang agak bersih. Jadi kami juga mengangkatnya menggunakan garuk-garuk yang kami buat dan kami rancang dari jerken ya. Ya guys, mari kita lihat lagi proses panen yang benar ya. Nanti kita akan menunjukkan sama-sama guys sana ya. Jika saya nanti sudah tidak ada lagi di sini, nah, pemanen saya sudah tahu bagaimana caranya memanen. Mereka sudah mahir, karena kita di sini tidak selamanya mandor panen itu akan menjadi mandor panen seterusnya ya. Pasti nanti akan digilir lagi oleh teman-teman yang lain ya. Ketika prestasi saya juga tidak mencapai target, atau dilihat pimpinan kurang mantap mungkin ya, diganti ya. Itu
Itu hukum kerjanya di sini guys, aturannya ya. Jadi jangan main-main dengan aturan ya. Tapi bagus loh jika aturannya jelas, nggak apa-apa, karena kita harus disiplin ya dalam melakukan pekerjaan. Ini jalannya ya, menggunakan tangga-tangga ini turun lagi ke bawah ya. Jadi pemanen saya ini udah terbiasa dengan medan seperti ini ya. Ini udah bobo yang udah baru-baru dipanen ya, ada semutnya guys ya. Ketika kita bertanggung jawab, kita juga ambil buah walaupun bersemut seperti ini ya. Inilah keseharian Joni di sini guys. Jadi memanen itu, mencari uang itu tidak gampang guys. Makanya saya biasa pesan buat pemanen saya, gunakan uang kalian itu dengan hal-hal yang positif ya. Jangan membelikan apalagi obat-obat terlarang ya, karena mencari uang itu sangat sulit ya, sangat menguras tenaga. Saya juga berpesan buat teman-teman ini, jika udah gajian dikirimkan orang tua ya, karena kita mendapatkan rezeki itu walaupun memang bukan orang tua yang aturkan kita makanan di sini, tapi rezeki itu datang dari doa-doa yang kita berikan orang tua ya. Jadi kita mendapatkan hasil yang bagus itu dari doa orang tua ya. Jadi ketika kita menghargai orang tua kita, mendengarkan orang tua kita, upah kita besar di surga, dan kita juga akan tentunya tentunya akan selalu diberkati dalam pekerjaan. Oke, itu guys, ini proses pungut brondolannya guys, seperti ini ya. Saya sudah ingatkan pemanen, sama pemanen saya di sini kami ada 12 orang, 6 tim karena tandem penyapar. Jadi brondolan itu sangat penting sekali diangkat, jangan sampai ada satupun yang tinggal, karena premi panen itu didapatkan dari brondolan ini. Ini yang sangat besar hasilnya dibanding tandan. Walaupun misalnya 60 tandan kami panen, kami peroleh premi itu dari brondolan, walaupun nggak dapat basis tandannya. Cuma lebih bagus kalau dua-duanya ya, sampai 120 lebih ke atas itu lebih bagus ya. Dan informasi ya, pemanen saya pemanen kami di sini ada 3 mandor, 3 tim ya. Kami informasi tadi dari kantor, premi panen untuk anggota yang buahnya tertinggi, yang memang kerjanya sampai sore ya, kalau saya melihat itu bukan di tim saya tapi di tim Pak Hendrik ya. Informasinya tadi mendapatkan premi 3 juta ya, 3 juta lebih. Jadi sangat banyak guys. Tahu nggak berapa perolehan buahnya per hari? Itu sekitar 200 janjang per hari yang mereka kejar ya. Jadi kalau buahnya banyak seperti itu, banyak juga preminya ya. Ini tergantung dari fisik dan mental kita di sini guys. Jadi kita harus semangat, karena penyesalan itu di belakang. Buat teman-teman yang masih rasa kurang malas atau gimana, dia harus berusaha. Jadi yang harus ada di dalam pribadinya gitu tuh, kenapa dia bisa saya nggak bisa, itu prinsip pemanen kalau mau sukses itu guys ya. Ini Joni lagi angkat buah ya. Mungkin guys sekian video saya, nanti saya akan tunjukkan proses panen yang selanjutnya ya. Oke, sekian video dari saya.
Ini rekan saya Joni. Oke, guys, nanti sampai jumpa ya di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya channel saya Deswan Bamotiva. Oke guys, sampai jumpa di channel selanjutnya Deswan Bamotiva.